Perkenalkan, nama saya Yogi Suyanto, saya dari kelas KPI A. Di sini saya akan membahas yang berkaitan dengan peta konsep dari bab 1 sampai 5. Sebelumnya, raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyi rasulullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpahan rahmat dan hidayah kepada kita semua. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan dan kita curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit yang berkaitan dengan peta konsep statistik dan statistika. Nah, di sini ada di bab 1 poin pertama pengertian statistik. Di dalam pengertian statistik itu ada statistika, statistik pengelolaan data dan parameternya. Nah, terus di poin B ruang lingkup dan pentingnya statistik. Nah, terus di poin-poinnya ada 4 poin: statistik deskriptif, probabilitas, teori keputusan secara statistik inferensi. Terus di C ada data. Di poin pertama data kuantitas. Di data kuantitas itu ada data interval. Terus di yang kedua data fasio. Terus yang kedua nomor 2 data kualitatif. Yang pertama data nominal dan yang kedua data ordinal. Nah, terus di D istilah-istilah dalam statistika. Nah, di dalam istilah-istilah dalam statistika ini ada beberapa poin. Di poin pertama karakteristik, variabel, populasi, sampel, sensum, sampling, parameter dan statistik. Nah, di E metode statistika. Di dalam metode statistika ada beberapa poin. Yang pertama mengidentifikasikan persoalan, mengumpulkan data dan fakta-fakta yang ada, mengumpulkan data asli yang baru, klasifikasi data, penyajian data, analisis data dan penarikan kesimpulan. Nah, terus di terakhir F hubungan statistik dan pengetahuan. Nah, di dalam hubungan statistik dan pengetahuan di sini ada beberapa poin. Yang pertama jenis penelitian berdasarkan hasil. Terus yang kedua jenis penelitian berdasarkan metode. Terus yang ketiga jenis penelitian berdasarkan tingkat ekspansi. Dan yang terakhir jenis penelitian berdasarkan data. Ada 2, yang pertama kualitatif dan kuantitatif. Nah, terus di bab 2 ada data populasi dan teknik sampling. Yang pertama itu populasi dan teknik sampling. Di poin-poinnya ada populasi, sampel. Di dalam sampel itu ada sampel aksi total. Terus yang kedua sampel kuota, yang ketiga sampel pervasif, dan yang terakhir teknik sampling. Terus di poin kedua teknik pengumpulan data. Di dalam teknik pengumpulan data itu ada 4 poin. Yang pertama wawancara atau interview. Terus yang kedua kuesioner atau angket. Yang ketiga tes dari skala objektif. Yang terakhir metode projektif. Nah, terus di terakhir poinnya ini ada penyajian data. Yang pertama penyajian data dengan tabel. Terus yang kedua tabel yang satu arah atau satu komponen. Yang kedua tabel 2 komponen. Dan yang ketiga tabel arah atau 3 komponen. Terus selanjutnya penyajian data dengan grafik dan diagram. Nah, di sini ada 5 poin: grafik garis, grafik batang, grafik lingkaran, grafik gambar dan grafik berupa peta.
Terus di bab 3 ada ukuran statistik. Nah, di dalam ukuran statistik itu ada 4 poin yang paling penting yang di sini. Yang pertama itu distribusi frekuensi data. Di dalam distribusi frekuensi data itu ada distribusi frekuensi data tunggal, ada frekuensi data kelompok dan data relatif, terus tabel deskriptif frekuensi kumulatif. Nah, terus ukuran pemutasan. Nah, ada meon, terus mean data tunggal, terus mean data kelompok, terus media, ada nilai tengah. Nah, terus ini media data tunggal, media data kelompok, terus modus itu ada 2, modus data tunggal dan modus data kelompok. Terus ukuran penyebaran dispersif, terus ada jangkauan, simpangan rata-rata, data tunggal dan data berkelompok. Terus si panjang buku, ada beberapa poin. Terus di bab 4 teman-teman sekalian, di sini ada aplikasi Mi Excel. Nah, di dalam aplikasi tersebut ada beberapa poin yang saya cantumkan, yaitu ada pengantar pengujian hipotesis. Di dalam pengantar pengujian hipotesis itu ada uji korelasi atau Pearson memiliki banyak bentuk terhadap korelasi sederhana dan korelasi ganda. Terus yang kedua, pengenalan fitur Mi Excel. Nah, di dalam itu merupakan salah satu atribut dari Microsoft Office versi pertama. Excel Developed untuk Macintosh. Nah, pada tahun 1985 dan versi Windowsnya mengusul pada tahun 1987. Dan yang terakhir, statistika deskriptif. Ada 2 poin, menentukan statistik deskriptif, dan yang kedua menggambar grafis. Nah, terus ada di bab terakhir, yaitu bab 5. Di bab 5 ada pembahasan aplikasi SPSS. Di sini sudah sering kali kemarin juga sudah kita mempelajari cara mendownloadnya, dan ada beberapa poin yang saya cantum. Kiranya teman-teman sekalian sudah paham dengan apa yang menjadi persoalan di aplikasi SPSS. Nah, mungkin di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan aplikasi SPSS. Di sini ada pengenalan SPSS. Di sini statistika. Terus yang kedua, penyajian data. Terus yang ketiga itu analisis deskriptif. Yang keempat, analisis persyaratan, terus perbedaan, dan yang terakhir adalah korelasi. Mungkin itu saja dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.